Tahun 2021 menjadi titik balik bagi dua pasangan muslim milenial, Alvin Faiz dan Larissa Chow, serta Zikri Daulay, Henny Rahman. Larissa yang merasa diselingkuhi menggugat cerai Alvin pada April 2021 dan resmi cerai pada Juli lalu. Sebelum sampai 2 bulan menyandang status duda, Alvin menikahi Henny Rahman, mantan istri sahabatnya sendiri, Zikri Daulay. Alih-alih mengakui Zikri sebagai sahabatnya, Alvin justru memblokir WhatsApp Zikri. Lantas bagaimana Amir Azikra menyikapi konflik sang kakak? Benarkah Larissa sudah menerima pinangan pria yang dicomblangi Umi Rania? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, pasangan Alvin Faiz dan Henny Rahman kembali menjadi perbincangan panas netizen pasca Larissa Chow, mantan istri Alvin dan Henny, terlibat perang sindiran di media sosial. Ya, sejak Alvin bercerai dari Larissa dan menikahi Henny, dua wanita ini kerap kali terlibat perang sindiran di medsos. Entah apa penyebab Larissa dan Henny kerap kali berseteru. Mungkinkah Henny cemburu dengan Larissa lantaran Alvin diduga masih memiliki rasa terhadap mantan istrinya itu? Dia agak sedikit kecewa juga gitu kan. Padahal dia tidak ada kata yang sangat menyewakan pihak sana gitu kan. Ya bisa dilihat ada SMS-nya dari keterangannya Larissa juga di sosial media, dia mengklarifikasi bahwasanya awalnya bukan hanya karena personal tapi lebih ke anak. Mereka kan masih labil kan, masih anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa merangkul dan membimbingnya serta mengarahkannya. Ada momen-momen tertentu ketika ketemu pasti nanti Umi mengarahkan. Memang Umi jarang ketemu sih. Cuma kalau ke Larissa, Umi suka chatting gitu kan, suka DM Instagram juga gitu. Untuk masalah mereka berdua saya belum tanya tuh, udah sampai mana gitu kan. Tapi kalau dari pemikiran saya, kayaknya udah kelar gitu kan. Mungkin sudah ada permohonan maaf gitu, karena kan postingan sudah tidak ada, bisa dilihat sendiri. Sudah, Larissa sudah selesai juga masalahnya dengan Henny, postingan juga sudah nggak ada. Yang saya dengar dari Adit, manajernya, Henny juga sudah minta maaf ke Larissa, ya sudah. Ya, mohon doanya aja, mudah-mudahan keluarga kami semuanya Allah jaga iman Islamnya, kita juga Allah jaga iman Islamnya. Semuanya sakinah mawaddah warahmah, terus dijaga dari fitnah dunia juga fitnah akhirat. Itu aja ya. Ya, sikap Henny yang seolah tak bersahabat dengan Larissa bisa jadi picu rasa cemburu. Henny menuding jika Alvin belum move on dari Larissa. Apalagi Kohani, guru spiritual Larissa, justru meminta Alvin melakukan poligami mengikuti jejak ayahnya Ustadz Arifin Ilham. Kohani meminta Alvin kembali rujuk dengan Larissa. Seorang suami harus bersikap adil. Dan kalau dengan mantan istri sudah nggak ada urusannya, yang ada dengan anak. Yang saya sarankan malah sebenarnya udah Alvin rujuk lagi sama Larissa, kan boleh poligami. Nah, iya, daripada ribut-ribut, istri pertamanya sekarang dibalik. Istri pertamanya Henny, istri keduanya Larissa, demi anak-anak. Toh Larissa juga belum nikah. Dan bapaknya kan sudah dicontohin sama Ustadz Arifin Ilham. Mana anak-anaknya terusin lah poligaminya. Ya, hubungan Alvin dengan Larissa pasca mereka bercerai pada Juli 2021 lalu memang kurang harmonis. Larissa menuding Alvin tak peduli dengan Yusuf, putra sematawayangnya. Terlebih sejak Alvin menikah dengan Henny, mantan suaminya itu lebih dekat dan peduli dengan putra sambungnya itu. Hal ini membuat hati Larissa pedih. Sebagai ibu, ia ingin Alvin juga memperhatikan putra kandungnya. Larissa bahkan sempat menyindir Alvin di media sosial. Larissa tidak membatasi untuk Alvin bertemu dengan anaknya, karena kan Larissa terlalu terbuka. Yang penting waktunya pas ketika Yusuf libur sekolah gitu. Jadi tidak menutup akses. Saya nggak bisa bilang berapa kali, karena saya kan nggak tahu gitu. Kondisi juga saya nggak selalu 24 jam atau siapa di sama Larissa. Ya yang saya lihat cuma ya hanya di instastory aja ketika ketemu. Jadi
atau juga kayak jarang mungkin karena kan saya mantau dari story masing-masing ya. Tak hanya Larissa yang geram dengan tingkah Alvin dan Henny, Zikri Daulay mantan suami Henny juga dibuat meradang oleh sikap Alvin. Bahkan, Zikri sempat meluapkan kekesalannya terhadap Alvin di media sosial. Zikri merasa Alvin mempersulit dirinya, bahkan memblokir nomor Zikri sehingga membuat dirinya sulit untuk bertemu dengan Zain, putra kandungnya. Padahal sebelum Alvin menikahi Henny, Zikri selalu rutin berkomunikasi dengan putranya. Tapi kalau soal anak, aku selalu bilang, tolong jaga anak gua kayak gue jaga anak gua, sepeduli itu gitu. Misalnya? Walaupun gue cuek sama diri gua, tapi kalau untuk anak, apapun aku lakuin. Aku punya waktu 1 jam libur, aku kesana kalau aku kangen. Jangan nyuekin tuh misalnya Jangan satu nyuekin, nemenin maksudnya. main, terus apa lagi? Iya, maksudnya jangan nyuekin dalam artian ketika anak emang butuh dan istri lagi nggak bisa gitu, kayak sakit, mungkin anak dirawat atau apa, ikut bantu jagain lah, saling nukeran gitu. Oke. Dan jangan bedain anak dia dan anak aku gitu aja. Oh nggak ada, harusnya Alvin nggak boleh membatasi ya. Kalaupun itu ada nanti kita coba nasihati, tapi setahu saya harusnya enggak. Karena Alvin tidak punya hak sebagai ayah kandung. Sesuai keputusan pengadilan, Alvin adalah ayah sambung, ayah biologis yang juga harus menyayangi anak tirinya. Tapi jangan lupakan juga anak kandungnya. Ya namanya Alvin masih kecil ya, masih muda. Sekarang umurnya paling 20-21 ya. Gitu. Jadi ya masih penuh gejolak. Ya kita doakan, bagaimanapun sesama muslim kita harus saling mendoakan dalam ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita justru bermusuhan. Aku kan emang dekat sama Zikri ya. Emang sering banget ketemu sama Zikri akhir-akhir ini. Dan memang Zikri beberapa hari lalu dia juga sering cerita sama aku. Dia bilangnya katanya, Jo, Fazo, aku kangen nih sama anak aku. Ya udahlah ketemulah kalau kangen gitu. Kalau misalnya ini apa namanya ada waktu, ayo gue temenin, gue bilang. Besok bisa nggak nih kita langsung aja ke tempat si Zain anaknya kan? Ya nggak bisa nih Jo, besok nggak bisa katanya lagi kemana gitu. Jadi pas kemarin Zikri mau ketemu anaknya sih emang agak susah ya. Agak dipersusah, aku nggak ngerti deh ada masalah apa antara mereka begitu. Kenapa sampai bapaknya mau ketemu sama anaknya dipersulit begitu. Sangat disayangkan sekali sih. Tapi curhat apa sih, Bang? Curhatnya paling curhat tentang ya dia kangen sama anaknya begitu. Kangen pengen ketemu anaknya, itu aja sih. Dia kalau cerita paling gitu. Ya melihatnya ya sebenarnya bukan cuma Zikri sama mantan istrinya aja, untuk semuanya juga buat para orang tua yang bercerai gitu, lebih baik kita sama-sama aja merawat anak sama-sama. Misalnya hari Senin di siapa, Selasa di siapa, tapi nggak sehari gitu juga sih, maksudnya kayak seminggu ya, pembagian waktunya yang adil aja. Karena memang si kecil butuh sosok ayah dan sosok ibu, walaupun ibu ayahnya sudah pisah. Jadi lebih baik ya ditemukan jalan terbaiknya seperti apa. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Pasti Zikri Daulay juga kangen lah sama anaknya. Sikap Zikri yang seolah menyerang Alvin membuat Henny juga meradang. Henny bahkan menuding jika Zikri tengah membuat drama. Curahan hati Henny tentang Zikri yang pernah melakukan KDRT kepada dirinya sempat menjadi sorotan netizen. Lantas, apa kata Zikri perihal tudingan Henny? Apa tanggapan sahabat perihal tudingan KDRT yang dilakukan Zikri? Kak Zikri, benar nggak sih tentang yang dari Kak Hani itu? Kalau sampai sekarang aku mengenal Zikri Daulay ya, kayaknya nggak ada kans untuk ke arah sana sih.
kekerasan dalam rumah tangga. Kayaknya sih nggak ada ya, setahu aku, karena maksudnya aku kan sebagai teman walaupun baru tapi aku bisa melihat nih, maksudnya bisa menilai dari dari pertama kali kita kenalan gitu apa segala macam sampai sekarang. Kayaknya nggak mungkin tega sih, tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu juga sih aku, tapi kayaknya sih nggak tega. Nggak ada sama sekali. Zikri itu nggak ada rasa temperamennya sama sekali, anaknya sopan. Ya kita tahu juga dia dari keluarga yang ini ya, yang religius, sopan santun. Gue juga banyak malah belajar tata kerama sama dia begitu. Kalau dibilang dia KDRT atau kayak gimana, sejauh yang gue kenal sama Zikri, temen deket, karena hampir kadang itu seminggu bener-bener kita full bareng terus gitu. Di rumah juga, rumahku itu kayak jadi base camp, teman-teman pada ngumpul gitu. Dan gue rasa sih nggak ada yang menurut gue akan nyenggol-nyenggol ke kekerasan kayak gitu, nggak ada. Gue bilang, Zikri lu yakin kayak begitu? Lu lihat, terus Zikri bilang, ya menurut lu lihat gue sekarang kayak gimana? Dia bilang, ya gue kan nggak tahu dulu dia kayak gimananya sama istrinya begitu. Ya namanya juga berkeluarga pasti ada masalah. Ya kan nggak mungkin jalan lurus-lurus aja. Balik lagi bagaimana cara dia menanggapin aja begitu kan.